perlu digarisbawahi Pak, kita berharap solusi buat kita adalah ini dilegalkan. Tapi kalaupun memang tidak bisa dilegalkan, harapan kita ini diberi latas Pak. Artinya ada barang larangan terbatas. Karena produk-produk lain juga ada hal-hal yang serupa yang artinya impornya diberikan kuota dibatasi, tapi bukan dimatikan. Jadi solusinya yang kami harapkan adalah dilegalkan atau setidak-tidaknya diberi kuota, artinya dengan barang larangan terbatas. Itu harapan tujuan kami yang utama Pak untuk dari thrifting. Terima kasih. Ya, sebelumnya pendengar semuanya. Baik, Pak. Tentang import thrifting ini, adakah yang diindikasikan datang ke Indonesia ini ilegal? Eh, Baju thrifting ini memang masuk ke Indonesia hampir semuanya dipastikan ilegal masuknya Pak. Jadi sebenarnya kita berharap masuknya ini barang thrifting ini sekarang bisa dilegalkan. Kita mau bayar pajak. Yang utama itu kita mau bayar pajak. Karena selama ini Pak, masuknya barang ini secara ilegal ke Indonesia itu hampir ratusan miliar setiap bulan. Biayanya hampir ratusan miliar setiap bulan masuk secara ilegal. Jatuhnya ke oknum-oknum. Nah sekarang, kalau memang tuntutan Pak Menteri Purbaya kemarin untuk menertibkan untuk membayar menambah pemasukan ke negara, kenapa tidak? Apa salahnya thrifting ini dilegalkan? Berapa biaya per kontainer masuknya, yang legal dan ilegal? Kalau yang ilegal itu kurang lebih 550 juta per kontainer. Ilegal, Itu biaya ilegalnya. ilegal. Jadi satu kontainer itu bayar 550 juta untuk bisa masuk ke Indonesia. Betul, melalui pelabuhan. Gimana Bapak? Biaya masuk ke mana? Biaya masuk ke mana? Kalau biaya masuk ke mana, mungkin gini Pak, bukan rahasia umum lagi, artinya begini. Barang itu bisa masuk tidak sekonyong-konyong sampai ke Indonesia ini terbang sendirinya Pak. Artinya ada yang memfasilitasi. Kami ini sebenarnya korban Oh Pak, gini para aja, gini pedagang. aja. Jadi 550 juta itu ke fasilitator gitu ya? Oknum Pak, Oknum, ke oknum. oknum fasilitator gitu. Ada yang memfasilitasi. Oke, oke, kita cukup. Siap, Lebih murah mana, bayar pajak atau bayar oknum? bayar pajak Pak. Itu udah pasti. Karena pajak tinggal berapa persen, misalkan 10% dari nilai. Nah sekarang yang menikmati yang berpuluh-puluh tahun ini adalah itu tadi oknum-oknum itu Pak. Makanya yang masuk ke Indonesia kurang lebih ada 100 kontainer per bulan. Itu per bulan yang ilegal. Nah artinya Pak kita Agak pelan-pelan kalau data. kita bikin Recording in namanya progress. P3N, pedagang pakaian pedagang pakaian Nusantara. Ada, jadi seluruh Indonesia itu Pak. Jadi mulai dari Aceh, Medan, Palembang, Jambi, eh, Lampung, masuk ke Pulau Jawa, semua sampai ke Papua. Nggak, artinya begini Pak. Kalau semisal ada asosiasinya atau bisa berkomunikasi antar ya sama pengusaha lifting asosiasi Bapak ini, kita lebih bisa melihat data itu lebih real gitu Pak. Izin. Artinya tidak meraba-raba seperti tadi 400, 500. Kalau semisal mau menyelesaikan, kita selesaikan secara menyeluruh gitu dari hulu sampai hilirnya Pak. Artinya kalau semisal ada data yang valid, kita lebih mudah untuk apa namanya merumuskan permasalahan-permasalahan tersebut gitu. Jadi tidak menduga-duga atau menebak-nebak. Kan takutnya kita udah maju terus kemudian ternyata datanya tidak valid dan lain-lain, menghitung kerugian dan lain-lain tidak sesuai dengan fakta di lapangan, itu nanti akan menyulitkan kita untuk memproses ini lebih jauh gitu Pak.
Izin Bapak. Jadi sebenarnya kalau data, karena itu tadi ini adalah barangnya ilegal, kan. Tapi gambarannya adalah ini menyangkut seluruh Indonesia. Masuknya itu hanya dari dua sisi. Dari jalur timur itu dari Kalimantan dan jalur baratnya itu Sumatera. Nah, jadi yang kita harapkan Agak jelas lagi. Sumatera, ya luas kan. Kalimantan. Riau, Oke, yo. Jalur timurnya mana? Kalimantan, Kalimantan Barat, Persisnya. Pontianak. Jadi gini Pak, kami ini adalah para pedagang, bukan pelaku importirnya, para pedagang. Tapi kita belanja dari beliau-beliau itu, importir-importir mafia-mafia itu. Jadi kami adalah para pedagangnya Pak, bukan importirnya. Tapi kita tahu karena kita terjun di dalam jalurnya, kita nggak terlalu spesifik di mana, tapi melalui Kalimantan Barat, Pontianak. Kalau melalui dari barat, itu dari Riau. Mungkin Bapak bisa mengikuti berita terbaru ini yang dari Jambi, Maratungkal. Itu yang ada di Sita. Kurang lebih itu jalurnya, Pak. Nah, saya mau tahu juga kalau ada drifting ilegal, impor yang barang baru ilegal ada juga kali ya. Banyak. Ya udah. Ya ya. Oke oke. Nggak kan eh, namanya ilegal, baik barang baru maupun barang bekas. Ya sama saya dalam arti negara tidak tidak dapat untung kan gitu. Tidak mendapat keuntungan bagi masyarakat dan kemudian ya tadi mengganggu produksi dalam negeri gitu kan. Oke, saya kira cukup datanya. Cukup jadi pahami oleh kita. Kalian? Ada yang lain tambahan? Silakan kalau ada tambahan. Masih teman-teman drifting ya. Di Pasar Senen tadi ya? Iya, iya. Minimal ketika mahasiswa saya sering ke situ. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Torik. Saya di sini selaku sebagai penjual. Ya. Jadi maksudnya itu kami datang ke sini tuh pengen eh, ini kan benar-benar masalahnya kan ratusan ribu hingga jutaan yang terdampak nih Pak.